经死了，永远也吃不到。Selamat datang di channel Go7 TV. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menceritakan kembali sebuah film fantasy China yang berjudul The Promise. Film ini diproduksi oleh Moonstone Entertainment, dirilis pada tanggal 15 Desember 2005 dan disutradarai oleh Chen Kaige, serta diperankan oleh sederet bintang film Mandarin ternama yang diantaranya adalah Cecilia Cheng sebagai Putri Qingcheng, Jang Donggun sebagai Kunlun, Nicholas Tse sebagai Pangeran Wuhuan, Hiroyuki Sanada sebagai Jenderal Guanming, Chen Hong sebagai Dewi Mansion, dan Liu Ye sebagai Serigala Salju. Film ini mengisahkan tentang gadis kecil yatim piatu yang miskin bernama Qingcheng. Beruntung dia mendapat kesempatan dari Dewi Mansion untuk memilih takdir hidupnya, di mana dia bisa makan makanan yang paling lezat, pakaian yang paling cantik, dan semua orang akan memujanya. Semua kekayaan dunia akan menjadi miliknya. Tentunya dengan sebuah perjanjian yang mengharuskannya kehilangan setiap pria yang dicintainya. Mampukah Qingcheng merubah takdir yang sudah dia pilih? Sebelum kita masuk lebih dalam lagi ke alur ceritanya, jangan lupa siapkan teh dan cemilannya. Selamat menyaksikan. Pohon sakura yang sangat indah. Namun siapa sangka di balik keindahannya terdapat gadis kecil yatim piatu yang bernama Qingcheng tengah kelaparan dan mencuri makanan dari genggaman tangan sesosok mayat, kemudian membawanya lari. Di tengah pelariannya, dia terperangkap jebakan yang dibuat oleh pangeran kecil dari utara yang kemudian merebut makanannya. Pangeran berdalih akan mengembalikannya jika Qingcheng bersedia menjadi budaknya. Qingcheng pun menyanggupinya dan pangeran melepaskannya. Dengan sedikit membual, Qingcheng mengungkapkan bahwa helm yang dikenakan pangeran amatlah bagus dan dia berniat meminjamnya. Begitu pangeran meminjamkannya, lantas dia melayangkan helm tersebut ke muka pangeran. Setelah puas, Qingcheng pun pergi melarikan diri. Di atas sebuah batang pohon, Qingcheng yang malang tengah menangis. Di sela-sela tangisannya, dia dikejutkan akan munculnya Dewi Mansion yang memintanya untuk berhenti menangis. 你妈妈已经死了，
永远也吃不到，你永远也得不到别人真心的爱。 Karena melihat kemalangan Cingceng, lantas Dewi memberikan pilihan takdir hidup kepadanya dengan menawarkan makanan yang paling lezat, pakaian yang paling cantik, dipuja banyak orang, dan kekayaan dunia yang akan menjadi miliknya. Tentu saja, semua itu akan diperoleh dengan sebuah perjanjian yang mengharuskan Cingceng kehilangan setiap pria yang dicintainya. Takdir tersebut tidak bisa dirubah kecuali waktu berjalan mundur, musim dingin datang di saat musim semi, dan yang mati hidup kembali. Waktu berjalan begitu saja, tak terasa 20 tahun telah berlalu, tepatnya di sebuah lembah tapal kuda, memperlihatkan 3.000 prajurit yang dipimpin oleh seorang jenderal yang arogan namun karismatik, Jenderal Guanming namanya. Mereka akan bertarung dengan kaum barbar yang jumlahnya mencapai 20.000. Peperangan yang tak seimbang membuat Jenderal Guanming memutar otak dengan cara membeli ratusan budak untuk mengalihkan serangan utama kaum barbar. Sejumlah kawanan budak dengan barisan pertama yang dipimpin oleh Kunlun tengah menunggu serangan utama yang dimaksud. Setelah menunggu beberapa lama, serangan utama yang dimaksud itu pun tiba, di mana mereka dibuat lari kocar-kacir akan serangan mendadak yang berasal dari ribuan banteng yang siap menginjak kepala mereka. Naasnya, bagi budak yang menyelamatkan diri akan dipanah oleh sejumlah prajurit milik Jenderal Guanming, karena mereka merasa telah membeli nyawa para budak. Tidak terkecuali dengan Kunlun. Dengan kecepatan penuh dia berlari mengitari lembah sembari menggendong tuannya yang telah tewas. Sesuatu yang menakjubkan terjadi ketika Kunlun berhasil memimpin ribuan banteng berlari kembali ke arah kaum barbar, yang sontak membuat kaum barbar kewalahan karena mendapat serangan mendadak dari ribuan banteng. Tidak berhenti sampai di situ, mereka dibuat kalang kabut akan munculnya Jenderal Guanming pada barisan pertama dalam memimpin peperangan. Dengan bola gerigi miliknya, Jenderal berhasil menguasai arena peperangan yang mengakibatkan banyak dari kaum barbar tewas. Finally, Jenderal Guanming keluar sebagai pemenang dan berhasil membuat ribuan tentaranya bangga atas kemenangannya. Setelah peperangan usai, Jenderal Guanming lantas menghampiri Kunlun yang tengah merawat jenazah tuannya. Karena melihat ketulusan dan kesetiaan Kunlun kepada tuannya, Jenderal memutuskan untuk menjadikannya budak. Tawaran itu pun disetujui oleh Kunlun. Sejak saat itulah mereka selalu bersama. Setibanya mereka bergabung dengan sejumlah tentara, Jenderal Ye Li mengabarkan sesuatu yang buruk, di mana pangeran dari utara yang bernama Wu Huan berhasil menyerbu kerajaan dan membuat raja terperangkap di dalam istana. Tanpa pikir panjang, Jenderal memutuskan untuk kembali ke istana dan menyelamatkan raja. Malam pun tiba, Jenderal Guanming dan Kunlun masih saja memacu kudanya. Setelah berjalan cukup lama, Jenderal baru menyadari bahwa mereka tengah tersesat. Untuk menemukan jalan keluar, Jenderal berinisiatif meminta Kunlun untuk berpencar. Di tengah kebingungannya, Jenderal dikejutkan akan munculnya sesosok gadis bergaun merah yang tiba-tiba berada di hadapannya. Jangan takut, Jenderal Guanming tidak pernah membunuh orang tidak bersalah, tegasnya. Kau bohong, timpal gadis tersebut. Seketika itu Jenderal melayangkan pedangnya. Di luar dugaan, gadis itu berubah menjadi pohon pisang. Begitu gadis itu muncul kembali, lantas dia menawarkan taruhan dengan sebuah perjanjian. Jika Jenderal Guanming berhasil menyelamatkan raja, maka gadis itu akan memberikannya kemenangan dalam setiap pertempuran. Untuk meyakinkan Jenderal Guanming, gadis bergaun merah yang merupakan jelmaan Dewi Mansion tengah memperlihatkan takdir yang harus dijalani raja dengan Putri Cingceng.
di mana raja akan tewas di tangan tuan baju perang bunga matahari, sementara jenderal akan tewas saat dia menemukan cinta, dan peperangan di lembah tapal kuda adalah kemenangan terakhirnya. Setelah memperlihatkan takdir yang akan mereka jalani, sang dewi pun hilang di tengah kegelapan. Begitu jenderal hendak melanjutkan perjalanan, sesosok pria berjubah hitam yang merupakan serigala salju menyerangnya tanpa ampun dengan kecepatan tinggi. Setelah berhasil melumpuhkan jenderal, serigala salju mengungkapkan bahwasannya dia mendapat perintah dari Pangeran Wuhuan untuk membunuh jenderal dan juga meminta baju perang milik jenderal. Beruntung nasib baik berpihak pada jenderal ketika Kunlun tiba dengan membawa helm milik jenderal yang kemudian hendak diambil oleh serigala salju yang membuat mereka terlibat aksi kejar-kejaran. Serigala salju yang melihat kecepatan Kunlun dalam berlari mencurigai Kunlun berasal dari tanah salju. Karena merasa mereka berasal dari tanah yang sama, serigala salju itu pun mengurungkan niatnya untuk membunuh Kunlun dan juga jenderal. Jenderal Guanming yang tengah terluka parah memutuskan untuk memerintahkan Kunlun pergi ke istana menyelamatkan raja dengan meminjamkan baju perang miliknya. Bagaimana aku mengenali raja, terangnya. Dia satu-satunya orang yang tidak bersenjata, tegas Jenderal Guanming. Baju perang bunga matahari itu pun dikenakan Kunlun. Dengan memacu kudanya, dia bergegas menyelamatkan raja. Sins berganti di istana kerajaan ketika pangeran dari utara berhasil memojokkan raja. Dengan rasa penasaran, pangeran menanyakan keberadaan Putri Qingcheng yang merupakan putri idolanya. Rupanya tidak hanya berambisi menguasai kerajaan, Pangeran Wuhuan juga berambisi memiliki Putri Qingcheng. Tak berselang lama, Putri Qingcheng pun muncul dari atap dan membuka pakaiannya satu persatu untuk mengalihkan perhatian. Bukannya mendukung sang raja, yang ada putri malah mendukung Pangeran Wuhuan, dan tentu saja itu membuat sang raja murka. Di tengah murkanya sang raja, tampak dari kejauhan Kunlun yang memakai baju perang milik jenderal hendak sampai menyelamatkan raja. Dengan penuh murka, raja berusaha menyerang putri dengan pedangnya yang membuat sang putri bergelantungan. Karena melihat raja memegang senjata, tanpa pikir panjang Kunlun melemparkan pedangnya tepat di bagian jantung sang raja yang membuatnya roboh dan tewas. Naas bagi sang putri di mana dia terjatuh dari ketinggian, namun Kunlun dengan sigap berhasil menangkapnya kemudian membawanya lari menuju air terjun dengan diikuti Pangeran Wuhuan. Pangeran berdalih akan membiarkan Putri Qingcheng hidup asalkan jenderal bersedia lompat ke dalam air. Tepati janjimu dan aku akan melompat, pinta sang jenderal sembari menyerahkan Qingcheng. Seketika itu Kunlun lompat dari tebing. Di sisi lain, Jenderal Guanming harus mendapat siksaan dan hukuman atas kesalahan yang tidak dia perbuat. Di tengah kebingungannya, muncullah Dewi Mansion dari kejauhan menghampirinya, seraya mengingatkan kembali takdir yang sudah dijalani sang raja. Tidak hanya mengabarkan kematian raja, Dewi Mansion juga menyampaikan sesuatu bahwasannya akan ada dewa perang dengan memakai baju perang bunga matahari dan hanya dia saja yang akan dicintai Putri Qingcheng. Tentu saja apa yang disampaikan Dewi Mansion tidak membuat Jenderal Guanming putus asa. Dengan pedenya, dia mengatakan bahwa hanya dirinya lah yang akan memenangkan cinta Qingcheng. Dan pada akhirnya, Dewi Mansion membebaskan jenderal kemudian menghilangkan luka-lukanya. Karena tak ingin kehilangan putri idamannya, jenderal bergegas memakai baju perang miliknya dibantu Kunlun, kemudian beranjak menuju istana untuk mengambil kembali Putri Qingcheng dari genggaman Pangeran Wuhuan.
Beruntung jenderal berhasil membawa putri melarikan diri dengan bantuan Kunlun, dan sampailah pelarian mereka di sebuah rumah di dekat pohon sakura. Setibanya di dalam, mereka terlibat obrolan singkat yang membuat Jenderal Guanming dengan brutalnya mencium paksa sang putri. 为什么要为我跳绳？ Di atas lembaran es memperlihatkan Kunlun yang tengah tidur, mengingat Jenderal Guanming telah mengusirnya karena kesalahan yang telah dia perbuat. Tak berselang lama datanglah serigala salju yang kemudian membawanya pergi menuju tanah salju yang merupakan asal muasal Kunlun. Sesampainya di tanah salju, tampak Kunlun yang terlihat sangat rupawan. Ketika Kunlun mulai membuka matanya, dia melihat bayangan seorang wanita dan anak gadisnya yang konon mereka merupakan ibu dan kakak Kunlun. Namun dengan cepatnya bayangan mereka menghilang. Sedikit demi sedikit, pelan tapi pasti, Kunlun mulai mengingat masa lalunya. Beberapa saat kemudian, Kunlun bangun dari tidurnya dan sudah mendapati serigala salju berada di hadapannya. Atas apa yang sudah Kunlun lihat, dia mengungkapkan kebingungannya kepada serigala salju. Apakah yang dilihatnya hanya mimpi? Serigala salju berdalih, dia membawa Kunlun untuk berjalan mundur guna memperlihatkan sebagian masa lalunya. Serigala salju mengungkapkan bahwasannya 18 tahun yang lalu seorang pangeran dari utara yang kejam dan tidak berperi kemanusiaan menghancurkan mereka. Setelah mereka terlibat obrolan panjang, serigala salju membiarkan Kunlun pergi. Karena kasih setia terhadap Jenderal Guanming yang cukup kuat, Kunlun memutuskan untuk kembali ke kediaman Jenderal Guanming. Beruntung jenderal masih mau menerimanya. Melihat keadaan jenderal yang berantakan karena patah hati, mengingat Putri Qingcheng telah meninggalkannya, Kunlun berinisiatif membawa jenderal pergi mencari keberadaan Putri Qingcheng dengan kecepatan yang Kunlun miliki. Setelah berhasil melewati danau dan lembah hanya dengan berlari, Jenderal Guanming berhasil menemukan keberadaan putri idamannya. Tanpa basa-basi, Qingcheng lantas memeluk jenderal sembari mengutarakan isi hatinya. "Apakah aku benar-benar mendapatkan kau sekarang?" tanya sang jenderal. "Aku sudah lama menjadi milikmu. Saat kau menyelamatkan aku dari raja adalah saat aku jatuh cinta padamu," jawab Qingcheng. Sontak jawaban tersebut membuat sang jenderal merasa tak enak hati, mengingat yang menyelamatkan putri adalah Kunlun, bukan dirinya. Namun jenderal tak mau ambil pusing. Setibanya di rumah, mereka melepas rindu dengan berciuman yang dilanjutkan dengan bercocok tanam. 在悬崖边跟我说的那句话。 Di pagi hari yang cerah, Jenderal Guanming dikejutkan oleh kedatangan Jenderal Yeli yang ingin mengajaknya kembali ke istana dengan dalih mereka berhasil melumpuhkan Pangeran Wu Huan. Qingcheng yang punya firasat buruk berusaha melarang jenderal untuk kembali ke istana. Karena bujukan dari Jenderal Yeli, mau tak mau Jenderal Guanming harus mengiyakannya. Setibanya di dalam istana, tanpa curiga, Jenderal Guanming mendekati Pangeran Wu Huan yang tengah tergantung dengan mata terpejam. Sesuatu yang buruk terjadi ketika Pangeran Wu Huan membuka matanya dan turun. Seketika itu, jenderal berusaha menyelamatkan diri. Namun apes bagi jenderal di mana Jenderal Yeli dan pasukannya telah memblokir akses jalan menuju keluar istana. Kemudian mereka mengikat tubuh sang jenderal dan memasukkannya ke dalam penjara yang di dalamnya sudah terdapat Qingcheng. "Sayang sekali, kau sedang jatuh cinta dengan pria yang salah," ujar Pangeran Wu Huan. Beberapa saat kemudian datanglah Kunlun menemui Putri Qingcheng. Dengan isak tangis, Qingcheng memohon kepada Kunlun agar segera menolong jenderal. Namun Kunlun menolaknya dengan dalih,
Jika kau mengatakan di pengadilan bahwa akulah yang membunuh raja, jenderal akan dibebaskan. Persidangan pun dimulai dengan dihadirkannya terdakwa yang merupakan Jenderal Guanming dengan Pangeran Wuhuan selaku jaksa penuntut umum. Dengan dihadirkannya Qingcheng sebagai saksi, Qingcheng mengungkapkan bahwa yang membunuh raja bukanlah jenderal melainkan budaknya. Tak lama kemudian muncullah Kunlun dengan memakai baju perang bunga matahari milik jenderal dan mengatakan yang sebenarnya. Dari pernyataan Kunlun itulah Qingcheng mulai sadar bahwasannya dirinya telah jatuh cinta pada orang yang salah. Dengan tubuh yang lemas, Qingcheng menghampiri jenderal kemudian menamparnya. Namun semuanya belumlah berakhir di mana Pangeran Wuhuan bertindak sebagai hakim yang akan mengadili mereka bertiga. Dengan berlinangan air mata, Pangeran Wuhuan mengungkapkan bahwa Qingcheng adalah orang pertama di dunia yang berbohong kepadanya. Seketika itu, Pangeran memperlihatkan kue yang pernah dicuri Qingcheng semasa kecil. Dan kenangan itu pun muncul kembali. Karena bujukan Jenderal Guanming, Pangeran Wuhuan bersedia melepaskan ikatannya. Namun bukanlah Jenderal Guanming jika tidak memiliki akal yang cerdik. Tanpa basa-basi, Jenderal lantas mengambil pedang yang berada di balik jubah, kemudian menyerang Pangeran Wuhuan dengan brutalnya. Setelah mereka terlibat pertarungan cukup lama, tibalah saatnya jenderal berhasil melumpuhkan Pangeran Wuhuan. Namun Wuhuan tidak diam begitu saja. Dia menjadikan Qingcheng sebagai alat untuk menyelamatkan diri. Karena kelicikan Wuhuan, Jenderal Guanming berhasil dikalahkan dan tumbang. Kunlun yang melihat tuannya tewas lantas menarik leher Wuhuan kemudian membunuhnya. Wuhuan yang terkena tikaman lantas menikam balik Kunlun dengan disaksikan putri Qingcheng. Kunlun yang terluka karena tikaman Wuhuan lantas beranjak mengenakan jubah hitam milik Wuhuan yang konon bisa membangkitkan orang mati. Aku ingin memberimu kesempatan lagi untuk memilih, tegas Kunlun. Setelah itu mereka berdua menikmati kehidupan keduanya dengan terbang menuju Cakrawala dan meninggalkan pohon sakura yang sangat indah. Dan cerita pun selesai.